Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfani Singkali, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 5D. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai dasar hukum zakat dan wakaf, yang dimana materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan materi yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Nur Latifah, dan materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saudari Nurul Hamidah. Baiklah, pertama adalah perbedaan pendapat ulama dalam zakat dan wakaf, yaitu zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Dan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang wajib menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat harta atau zakat mal, di mana dalam pembayaran zakat fitrah terdapat perbedaan ulama, yaitu di mana kita sering mendapatkan orang-orang membayar zakat fitrah bukan dengan makanan pokok sehari-hari, tetapi dengan uang yang nilainya seharga makanan pokok tersebut, di mana pertama adalah jumhur ulama yang tidak memperbolehkan. Jumhur ulama terdiri dari 3 mazhab besar, yaitu mazhab al-Malikiyah, as-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah, yang mengatakan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah. Apabila diberikan dalam bentuk uang yang senilai, dalam pandangan mereka, zakat itu belum sah ditunaikan. Kemudian, mazhab al-Hanafiyah yang memperbolehkan. Mazhab ini memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Adapun ulama yang juga memperbolehkan yaitu Abu Tasawur, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan al-Basri, Abu Ishaq, dan Atta. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapat pertengahan, yang dimana Mahmud Shaltut dan Yusuf Al-Qardawi mengasumsikan mengapa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar zakat dengan makanan, karena dua hal. Yang pertama, karena pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uang tidak banyak beredar dibandingkan dengan makanan. Kedua, karena nilai uang di masa Rasulullah tidak stabil, selalu berubah tiap pergantian zaman. Kemudian wakaf. Wakaf secara etimologi adalah menghadapkan, berhenti, atau menahan dan berdiri. Sedangkan menurut terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Yang pertama adalah Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah mendefinisikan wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar lebih menekankan pada tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya yang kekal keadaannya guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah dasar hukum zakat dan wakaf. Pertama adalah dasar hukum zakat. Yang pertama dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 59, surah Al-Baqarah ayat 43, surah At-Taubah ayat 103. Kemudian dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakri dan Muslim. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian dasar hukum dalam perundang-undangan, yaitu yang pertama Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 5, Pasal 14 ayat 1, dan Pasal 49.
Yang kedua adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang berjudul Dasar Hukum Zakat dan Wakaf, yang dimana saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi yang pertama tentang zakat pada masa Rasulullah dan sahabat, dan yang kedua yaitu zakat pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Adapun materi yang pertama yaitu zakat pada masa Rasulullah dan sahabat. Pada zaman Rasulullah itu dimana pada masa Rasulullah penerapan zakat menjadi kegiatan penting untuk menjalankan roda kehidupan pemerintahan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat tempat pengumpulan dan pengelolaan distribusi zakat yang bernama Baitul Mal atau rumah harta, yang saat itu terletak di Masjid Nabawi. Dalam Baitul Mal tersebut, Rasulullah juga membuat manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat. Selain itu, dalam Baitul Mal tersebut harta dibelanjakan berdasarkan kepada kebutuhan negara. Dan semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harta zakat tersebut menjadi milik negara seutuhnya. Selanjutnya yaitu zakat pada masa sahabat, yang pada periode pertama adalah periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang semasa pemerintahannya banyak persoalan yang harus dihadapi, diantaranya orang-orang yang murtad, nabi palsu, dan para pembangkang zakat. Karena masa pemerintahannya banyak penduduk muslim yang membangkang membayar zakat, karena banyak anggapan bahwa zakat hanya dilaksanakan ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup, dan ketika Nabi meninggal tidak ada lagi kewajiban untuk membayar zakat. Yang kedua yaitu periode Khalifah Umar bin Khattab, yang penerapan sistem pengolahan zakat di Baitul Mal itu pada masanya tidak berbeda dengan masa kepemimpinan Abu Bakar dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan Umar tidak secara langsung mendistribusikan semua harta zakat yang diperoleh, namun sebagian ada yang disimpan untuk dijadikan cadangan negara. Yang ketiga yaitu periode Khalifah Umar bin Affan. Pengelolaan zakat pada masa Utsman dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu zakat al-amwal az-zahira atau harta benda yang tampak seperti binatang ternak dan hasil bumi. Dan yang kedua yaitu zakat al-amwal al-batiniyah atau harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban membayar zakatnya. Kemudian yang keempat yaitu periode Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang pada masa kepemimpinannya situasi politiknya itu tidak stabil atau penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam pengelolaan zakat. Karena beliau melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang praktek zakat dan wakaf pada zaman Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, yang dimana yang pertama yaitu pada zaman Daulah Umayyah. Pada zaman Daulah Umayyah, zakat dan sodako akan dibagi berdasarkan 8 golongan. Kemudian ditetapkan oleh Hakim Bani Umayyah siapa saja yang berhak menerima pendistribusian zakat itu sesuai dengan zaman Khulafaur Rasyidin.
Pada zaman dinasti Umayyah ini, pertumbuhan wakaf di Mesir, Syam, dan beberapa negara yang takluk dalam pasukan Islam pada masa Daulah Umayyah ini sangat besar karena pertumbuhan wakaf ini disebabkan oleh banyaknya harta rampasan perang yang diperoleh pada saat itu. Sehingga peruntukan hasil wakaf ini tidak hanya terbatas bagi fakir miskin saja, namun berkembang dalam wujud pengembangan keilmuan dan perbaikan sosial secara umum. Yang kedua yaitu pada zaman Daulah Abbasiyah. Dalam struktur kenegaraan dinasti Abbasiyah, zakat memiliki departemen tersendiri, yakni Departemen Sodako, yang dimana departemen ini bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dan pada masa dinasti Abbasiyah ini terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan Zat al-Wukuf yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Dan perkembangan wakaf pada masa ini terus meningkat, namun perkembangan ini tidak terlepas dari dampak pengelolaan wakaf pada masa Daulah Umayyah yang dirasakan oleh masyarakat. Dan dampak itulah yang memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berlomba-lomba mewakafkan hartanya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamidah yang selanjutnya akan membahas materi tentang perkembangan zakat dan wakaf di Indonesia. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai perkembangan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat di Indonesia dari waktu ke waktu semakin terorganisasi dengan baik dibandingkan dengan beberapa dasawarsa lalu. Ini merupakan suatu kemajuan karena sebenarnya jumlah orang-orang yang membayar zakat dari dahulu hingga sampai sekarang masih sangat tinggi, hanya saja belum terorganisasi dengan baik. Menurut catatan sejarah Mukhtar Zarkasi SH, masuknya zakat dalam peraturan hukum di Indonesia dimulai sejak tahun 1967. Pada tahun 1967, Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Suhri mengajukan draft undang-undang zakat kepada DPR GR pimpinan A.H. Nasution, akan tetapi langkah tersebut tidak ada kelanjutan. Selanjutnya pada masa Orde Baru, Kiai Haji Muhammad Dahlan yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama, pada tahun 1968 mengeluarkan 2 peraturan tentang zakat. Namun, Presiden Soeharto yang waktu itu dikelilingi oleh orang-orang yang alergi dengan pelaksanaan syariat Islam ternyata tidak menyetujui langkah tersebut. Akhirnya, daerah-daerah mengambil prakarsa sendiri membentuk badan amil zakat seperti DKI Jakarta membentuk BASIS, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur membentuk BAS, Sulawesi Selatan membentuk Bamilsa atau Badan Amil Zakat, dan Aceh membentuk BHA, Badan Harta Agama. Namun setelah 10 tahun dirasa belum menampakkan hasil, akhirnya dibentuklah Yayasan Amal Bakti Pancasila tahun 1982. Kemudian pada tahun 1991 dikeluarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 tahun 1991 dan nomor 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat dengan tujuan agar pengelolaan oleh BASIS dapat berjalan lebih efektif, berdaya guna, dan berhasil guna, namun tidak disetujui oleh Departemen Dalam Negeri. Diketahui tahun 1993 lahir lembaga amil zakat bernama Dompet Duafa Republika yang kelak eksistensinya sangat memberikan warna dan menginspirasi tata kelola zakat nasional. Lembaga ini mengusung pendekatan profesional baik dari sisi pengumpulan, pengelolaan maupun pendayagunaan. Fase perzakatan nasional kemudian makin bergerak cepat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Namun selama berjalannya waktu, undang-undang ini dirasa kurang bisa merespon perkembangan yang tengah berlangsung sehingga dilakukan revisi kembali.
Akhirnya Oktober 2011 DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang ini adalah produk konstitusional dan sebuah keputusan besar yang dibuat pemerintah dan wakil-wakil rakyat atau DPR sudah dianggap mewakili sebagian sikap masyarakat, namun ada yang menganggap apa yang dibuat DPR belum mewakili pemikiran sebagian masyarakat. Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara. Dimulai pada masa ulama Wali Songo dengan berdirinya masjid-masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Namun sayang, dengan bertambah banyaknya tanah wakaf, tidak diiringi dengan aturan yang mengaturnya. Hal ini mengakibatkan wakaf tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan cenderung menimbulkan masalah. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perwakafan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, PMA Nomor 1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, kompilasi hukum Islam, dan lainnya. Meskipun sudah ada beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur perwakafan, ternyata wakaf di Indonesia masih belum bisa berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan tentang wakaf sebelumnya. Peraturan perundang-undangan mengalami perubahan dari tahun ke tahun tentang hukum mengenai perwakafan di Indonesia, yaitu yang pertama, Peraturan Wakaf pada masa awal masuknya Islam sampai masa Belanda. Yang kedua, Peraturan Wakaf pada masa kemerdekaan sampai dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang ketiga, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Perwakafan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kelima, wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Demikianlah presentasi makalah kami dari kelompok 3. Bila mana ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.